Selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot energi cinta asmara yang aku bikin untuk bulan September 2021. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam readingan, aku akan selalu ingatkan bahwa readingan yang aku publish secara umum itu adalah sangat general, bukan untuk individu tertentu. Jadi bisa resonate bisa enggak, bisa nyambung bisa enggak, bisa sesuai dengan situasi kalian juga bisa enggak. Kalau memang tidak sesuai, berarti ini bukan readingan untuk kamu. Kalau kalian nggak cocok juga dengan cara aku bacainnya, karena aku ini orangnya suka ngomong. Jadi kalau kalian nggak suka juga dengan penempatan iklan dan segala sesuatunya yang ada di dalam video ini ataupun di dalam channel Katanya Tarot, silahkan move on, cari tarot reader yang memang sesuai dengan kriteria kalian, yang bikin kalian nyaman, sesuai dengan keinginan kalian. Kalau misalnya menyangkut orang lain, bisa terbolak-balik energinya. Jadi ambil yang positif atau ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Terima kasih untuk kalian semua yang selalu mensupport channel aku, yang sudah subscribe dan pokoknya untuk semua supportnya lah ya. Dan selamat datang buat yang baru kenal sama Katanya Tarot. Sama satu lagi, aku tuh suka ditanya sama beberapa followernya Katanya Tarot Indonesia, apalagi yang tahu aku dari sebelum-sebelumnya. Padahal aku udah bikin posting gitu ya. Mereka selalu nanyain perubahan aku, karena waktu tahun lalu saat aku muncul itu berat aku masih 120 sekian kilo. Dan aku berhasil memang sekarang mengikis separuh dari berat badan aku. Nah, aku nggak bakal ngomongin di sini, tetapi aku bikin channel sendiri, maksudnya video khusus untuk menerangkan apa sih yang aku lakuin. Jadi buat kalian yang emang butuh, buat kalian yang pengen tahu, karena terus-terusan aku di DM, di komen, dan lain sebagainya mengenai caranya gimana, apa yang aku lakuin. Nah, channelnya nanti linknya ada di bawah, tetapi kalau mau cari di YouTube itu namanya Poppy Pang, atau kalian bisa follow Instagram pribadi aku, Alice Leons. Itu aku sering banyak nge-share di situ. Ya, terima kasih sudah mendengarkan intro yang cukup panjang ini. Kita ketemu lagi di readingan kalian masing-masing. See you. Taurus single, ini adalah untuk kalian pembacaan cinta asmara Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Taurus September 2021. The Hangman. Kalau yang aku lihat, kalian mungkin masih ada hal-hal yang membuat kalian menggantung-gantung di dalam posisi dan situasi tertentu. Buat beberapa dari kalian, mungkin kalian ngerasa digantung oleh seseorang karena tidak adanya kepastian. Dan ya, kalian masih wait and see, masih melihat perkembangan-perkembangan dari situasi yang kalian sedang alami saat ini. Ataupun ini kamu masih terikat dengan mungkin seseorang ataupun hubungan dari masa lalu yang membuat kamu mungkin masih belum bisa move on, masih belum bisa untuk melepaskan, membiarkan dengan ikhlas dan tulus. Ten of Wands, lelah, banyak beban yang sedang kamu pikul. Buat beberapa dari kamu, keluarnya kamu dari satu hubungan membuat kamu memiliki banyak sekali tanggung jawab. Sebagian dari kamu mungkin sudah masuk ke dalam hubungan rumah tangga sehingga kamu menjadi single parent. Ya, dan ini banyak tanggung jawab. Kamu harus memikul tanggung jawab itu. Dan itu dia yang bisa jadi bikin kamu ya masih terikat dengan rasa-rasa karena ketidakterimaan kamu, di mana kamu harus memikul beban ini sendiri.
Buat sebagian dari kamu ini berat sekali, gitu ya. Hal yang kamu alami itu berat sekali sehingga kamunya masih belum siap untuk melepaskan itu secara sadar ataupun tidak. Four of Pentacles dalam keadaan terbalik. Buat sebagian mungkin spesifik sekali. Di saat kamu tidak mempunyai hubungan yang jelas, karena ini adalah di dalam pembacaan single, ini bisa orang dari masa lalu yang masih menjadi beban kamu, ataupun ini adalah seseorang yang juga tidak jelas di dalam hubungan atau statusnya yang menjadi beban. Mungkin mereka ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang digantungkan ke kamu, dan ini membuat apa yang kamu jalani sudah berat menjadi makin berat. Dan kamu udah capek, sebenarnya udah capek. Tapi untuk mengambil keputusan, untuk melepaskan dan keluar dari situasi ini, pun kamu kayak nggak tahu harus gimana. Dan aku lihat di sini selama kamu tidak mengikhlaskan, menuluskan apa yang seharusnya kamu lepaskan, selamanya kamu akan ngegendong itu semua beban-beban emosi dan pikiran. Dan selamanya kamu tidak akan bisa melepaskan diri. Bagaimana sih caranya melepaskan diri dari orang yang sudah tidak baik di dalam hidup kamu, buat diri kamu? Bagaimana caranya? Iya, dilepasin. Kalau seseorang hanya menyebabkan masalah, merugikan kamu, apalagi misalnya buat beberapa dari kamu, mungkin ini masalah mengenai finansial, mengenai keuangan yang dia butuhkan sehingga dia nyantel sama kamu tanpa kejelasan. Ngapain? Gitu loh. Cuman kadang-kadang keinginan-keinginan kita itu bikin kita, tapi nggak bisa, tapi susah, tapi ini, tapi itu, tapi dalam hati ngedumel. Dengerin hati kamu dan juga jujur dengan keadaan. Apakah kamu dengan menggantung di sini ataukah dengan membiarkan orang itu baik di dalam pikiran ataupun perasaan atau bahkan secara fisik itu membebani dan memberatkan kamu? Itu adalah satu kebaikan untuk kamu. Kalau tidak, lepasin, bebasin diri kamu dari situasi ini dong. Jangan cuma ngegantung-gantung di situ. Kamunya juga tidak bisa mengambil keputusan. Kamunya juga tidak bisa mengambil tindakan. Tapi kamu mau agar situasi ini tidak seperti ini terus. Yang punya guntingnya atau punya pisaunya untuk motong kaki kamu dari sini adalah kamu sendiri. Judgment dalam keadaan terbalik. Ini kalau yang aku lihat dari yang tadi aku cerita. Ada perasaan-perasaan ketidakterimaan yang belum bisa kamu lepaskan. Sehingga ini memberatkan kamu. Ini butuh pemulihan. Pemulihan butuh pengampunan. Pengampunan terhadap masa lalu kamu. Baik itu adalah orang, keadaan, situasi, bahkan diri kamu sendiri. Karena itu akan memberi kamu kedamaian dan ketenangan. Ini akan melepaskan kamu dari segala sesuatu yang mengurung kamu, dari segala sesuatu yang bikin kamu terikat, yang membuat kamu jadi berat. Butuh pengampunan. Buat beberapa dari kamu, ini adalah kamu memerlukan untuk mengambil satu keputusan yang sangat tegas untuk merubah situasi dan kondisi kamu. Memang ini tidak akan nyaman buat kamu, tapi ini adalah untuk kebaikan kamu. Judgment card in reverse. Orang yang suka menunda, orang yang banyak tapinya,
orang yang gak punya sikap, orang yang gak bisa mengambil satu tindakan, orang yang tidak bisa mengambil keputusan. Ini bisa kamu, bisa juga orang yang mungkin sedang dealing walaupun tanpa status ataupun tanpa komitmen, karena ini adalah pembacaan single buat kamu. Buat beberapa dari kamu, bisa jadi kamu sudah berpisah tapi ini masih di dalam proses. Dan belum ada keputusan bahwa kamu berpisah, tetapi kamu sudah dalam proses itu, gitu ya. Tapi ini adalah seperti sesuatu yang belum tuntas. Hal dengan masa lalu yang belum tuntas. Bila itu bukan masalah yang tadi barusan aku ngomong, masalah sesuatu yang perpisahan yang masih dalam proses itu, gitu ya. Ini adalah wake up call yang sangat tajam, yang sangat laut buat kamu. Bangun, Taurus. Lepasin diri kamu dari situasi kondisi ini dan melangkahlah maju. Bangkit, Taurus. Jangan terus terpuruk di situ. Karena keadaannya tidak akan semakin ringan tapi semakin berat dengan segala perasaan-perasaan kamu dan pikiran-pikiran kamu. Knight of Cup. Kamu berhubungan dengan orang yang memang seperti anak ABG ataupun yang labil, yang galau, yang juga mungkin suka kesana kemari, tidak setia, tidak bisa menjaga, tidak tahu hatinya mau kemana dan lain sebagainya. Kamu harus lihat itu. Kalau kamu biarkan diri kamu terus menerus bersama dengan orang semacam ini ataupun mikirin orang semacam ini yang tidak ada keuntungannya buat kamu, bahkan memberikan kamu beban-beban yang semakin berat, kamu harus bangun. Kita kadang-kadang terlena ya. Karena apa? Karena apa yang kita harapkan itu yang kita coba gambarkan. Skenario yang kita inginkan itulah yang kita tanamkan di dalam pikiran kita. Sehingga apa? Kita kadang-kadang terlena bukan hanya dari orang lain, tetapi terlena akan keinginan dan harapan kita. Dan pada satu titik kita harus bangun, melek, lihat apa sih sebenarnya skenario yang terjadi. See, Devil card in reverse. Kamu ini diingatkan terus-menerus untuk melepaskan diri kamu dari sesuatu yang selalu mengontrol kamu, selalu mengendalikan kamu, yang pastinya yang bikin tadi aku berapa kali nunjukin soal kamu tergantung-gantung, kamu terikat-ikat, kamu terombang-ambing dalam ketidakjelasan. Dan ini adalah panggilan untuk kamu melepaskan diri dari situasi itu. Jangan biarkan situasi yang hanya memberatkan kamu mengendalikan, mengontrol kamu. Dalam pikiran kamu kah? Dalam perasaan kamu kah? Jangan biarin orang memanipulasi kamu. Jangan biarin orang mengendalikan kamu untuk melakukan apa yang mereka mau dari kamu. Kalau itu hanya membuat kamu tersiksa, lalu untuk apa? Sedangkan apa yang kamu inginkan, apa yang membuat kamu happy, apa yang membuat kamu senang dan menguntungkan buat kamu, itu nol. Untuk apa ada di situ? Queen of Pentacles. Your energy. Kamu adalah orang yang independent. Dan ini adalah orang yang sangat generous. Generous apa? Sangat pengen nolong, pengen bantu, pengen support. Nggak bisa kalau ngelihat ada orang susah. Nggak bisa ngelihat kalau ada orang lagi punya masalah. Gampang meleleh, hatinya kayak margarin lagi dipanasin di teflon.
pengennya bantu. Tapi sekarang kamu harus jeli, apakah orang yang kamu bantu itu adalah orang yang menghargai kamu atau enggak? Banyak kali orang mengambil kesempatan dan keuntungan dari diri orang yang semacam ini. Karena apa? Dia punya hal yang bisa disedot. Dia punya hal yang bisa dipergunakan. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu dipergunakan dalam masalah uang, materi, tapi bisa juga dalam hal-hal lain. Tetapi adalah hal yang memang mereka butuhkan dan inginkan. Dan kelemahan-kelemahan kamu dalam hal tidak bisa mengambil keputusan, banyak bingung dan ragu, banyak menunda-nunda, banyak tapinya dan lain sebagainya. Itulah yang dipakai. Kelemahan kamu itulah yang dipakai untuk bisa mengambil segala sesuatunya dari kamu. Sampai kapan kamu biarin itu terjadi? The Sun card, Ace of Cup, ya. Kesenangan sesaat, tetapi sakitnya permanen. Untuk apa? Cuman kalau kamu tidak bisa memutuskan dengan tegas terhadap orang yang menjadi beban dan mempergunakan dan memanfaatkan kamu, juga terhadap diri kamu sendiri, harus belajar lebih bijak, harus juga belajar bisa melihat dan mengetahui siapa yang perlu kamu tolong dan siapa yang perlu kamu cut dari hidup kamu. Karena yang aku lihat di sini, ada orang yang mempergunakan kamu. Karena dia tahu kelemahan kamu. Dia tahu caranya untuk bikin kamu melakukan apa yang dia pengen. Dia mungkin play victim. Dia bisa membuat orang lain tuh jatuh kasihan sama dia dan nggak bisa bilang enggak. Selama kamu tidak melihat itu, kamu akan terus-menerus terluka. Selama ini gue udah berusaha bantu dia, support dia, dan lain sebagainya. Dan ada hal yang kamu ketahui yang terekspos dan membuat kamu sangat kecewa. Dan itu menyebabkan banyak sekali luka dan trauma buat kamu. Tetapi selama kamu tidak bisa mengambil keputusan itu untuk diri kamu sendiri, iya, selamanya tidak akan bisa kamu lepas dari gantungan ini. Ketrap terus. Dan orang akan selalu, bukan cuma orang yang mungkin masalah percintaan, tapi semua orang bisa melakukan hal itu ke kamu. Jangan mau dimanfaatin sama orang lain. Jangan mau kamu dipergunain untuk keuntungan sebelah pihak. Gitu. Ya, lepasin diri kamu. Lepasin diri kamu dan ambil kembali kekuatan itu, power itu. Supaya kamu bisa bebas, kamu bisa lepas, kamu bisa maju, dan semakin baik ke depannya. Oke, Taurus, ini adalah untuk kalian yang single. Kita lanjut ke yang couple-nya. Taurus couple, ini adalah untuk kalian Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Taurus yang berpasangan energi cinta asmara September 2021. Lover card dalam keadaan terbalik. Ada sesuatu yang tidak harmonis
di dalam hubungan kamu. Kamu mungkin merasa di dalam hubungan, tapi kayaknya apa yang terjadi dan situasi kondisinya tuh seperti tidak seperti itu. Kayak jalan sendiri-sendiri, hidup sendiri-sendiri. Gue ada di dalam hubungan, tapi kayak orang gak punya pasangan. Dan buat beberapa dari kamu mungkin ngerasa kayak gak punya pilihan selain ngejalanin ini. Buat beberapa dari kamu bisa jadi ada keinginan untuk berpisah. Hierophant dalam keadaan terbalik. Wow. These two card keluar dengan bersamaan, berdampingan pula. Kamu ngerasa down. Kamu lagi ngerasa down. Tapi ya ini bisa kamu, ini bisa mereka, ataukah ini bisa kedua-duanya. Udah gak mau lagi hubungan ini. Karena ini seperti sulit mungkin untuk diterusin dengan segala beban-beban yang ada, dengan situasinya yang ada. Dan buat beberapa dari kamu, spesifik mungkin ini spesifik sekali ya. Mungkin kamu ada dalam hubungan tapi tidak dengan status yang jelas. King of Cup. Kamu berhubungan dengan orang yang emosional sekali, sensitif sekali, orang yang kamu gak mengerti hati dan pikirannya. Tapi buat beberapa dari kamu, orang ini tidak setia, orang ini melukai hubungan ini, komitmen ini dengan perbuatan-perbuatannya dia. Buat tadi yang aku cerita spesifik sekali, mungkin kamu berhubungan dengan orang yang punya hubungan lain dengan orang lain. Ini kayak kamu lagi diterpa badai gitu ya. Ombak-ombaknya tuh kadang-kadang bikin kamu kelelep dengan perasaan-perasaan kamu, dengan emosi kamu. Dan ini yang bikin kamu tuh capek. Capek untuk ada di sini. Capek untuk bersama dengan orang ini. Capek untuk ngadepin situasi yang begini-begini saja. Gak ada peningkatannya, gak ada perbaikannya, gak ada kemajuannya. Buat sebagian daripada kamu, mungkin kamu mengharapkan hubungan ini bisa ada kejelasan di masa depan mau jadi apa. Tapi mungkin saat kamu berhubungan dengan orang yang secara emosional tidak stabil, dianya tidak berpikir jauh. Yang dia pikirin hanya sekarang dengan perasaan dia sekarang. Masalah nanti gue belum mau. Ataupun dia selalu menunda-nunda. Buat beberapa dari kamu menginginkan bisa menikah ataupun punya hubungan yang jelas dengan mereka. Tapi aku lihat di sini, dari apa yang mereka lakukan, kamu tidak melihat kejelasan itu. Knight of Wands dalam keadaan terbalik. Iya, ini ada seseorang yang suka marah. Dia tuh ngikutin emosinya gitu loh. Dan kalau dia marah, dia mungkin punya satu kecenderungan untuk menghukum orang. Menghukum orang yang bersama dengan dia. Baik ini dengan silent treatment, baik ini mungkin dengan kata-katanya yang kasar gitu ya, yang yang melukai pikiran kamu, melukai maksudnya kamu secara mental, secara emosi, secara bahkan fisik. Tapi orang ini orang yang gampang tersulut emosinya. Dan orang ini gak bisa dipegang ekornya.
Kemana dia mau pergi, ya itu. Siapapun kayak nggak bisa memegang ekornya dan tidak bisa menjinakkan. Queen of Wands dalam keadaan tegap. Dan mungkin di saat kamu menghadapi situasi yang membuat kamu kecewa ataupun sedih, dan kamu marah, ataupun kamu tidak terima, ataupun kamu komplain, ataupun kamu berusaha tegas, kayak kamu tuh ngerasa selalu dilihat sebagai lelucon, ataupun ini adalah segala perbuatan dia ke kamu yang membuat kamu seakan-akan dipermainkan, seakan-akan gua itu kayak lelucon di mata dia yang dia ketawain. Orang ini nggak pernah bisa serius, nggak bisa serius. Sedangkan kamu nggak kuat lama-lama begini, kamunya juga bisa nggak sabar. Karena kamunya pengen, ya ada hal-hal kan yang bisa bercanda, kadang-kadang ada yang kita harus tanggepin atau kita harus hadapin dengan serius. Nah di saat serius itu, apalagi kalau ini udah berkenaan dengan masalah yang apa yang penting-penting gitu ya, mereka seakan-akan iya kayak orang nggak punya pikiran, nggak punya perasaan gitu loh. Semua segala sesuatunya pun bukan cuman kamu, hidupnya, pekerjaannya, dan lain sebagainya itu seperti kayak mainan dan seperti kayak lelucon buat dia. Dan ini yang bikin lama-lama kamu nggak betah, lama-lama kamu ya capek ngeladenin orang seperti ini, ya capek. Kamu ngomongin soal perasaan kamu, diketawain sama dia. Seven of Wands dalam keadaan tegap. Kalau kamu misalnya berusaha untuk tegas, berusaha untuk membela diri kamu, berusaha untuk mengatakan sesuatu yang penting untuk diri kamu, berusaha untuk nolak mungkin apa yang mereka mau, ya mereka akan ya kayak apa ya, gimana sih caranya ngomongin ini tuh, kayak anak kecil gitu loh, kayak menghadapi anak kecil yang tidak bisa diajak untuk berpikir panjang. Baik ini masalah hubungan ini, baik ini mungkin masalah finansial, mungkin mereka kerjanya main-main aja, ngambur-ngamburin duit, mempergunakan apa hasil kerja keras kamu, dan kamunya yang banting tulang, kamunya yang berusaha mati-matian untuk mempertahankan hubungan ini dan membuat hubungan ini berjalan, berusaha untuk nyelamatin mereka, berusaha untuk ngurusin mereka, mothering, tuh, menjadi ibu walaupun kamu laki-laki, ngurusin orang ini. Karena orang ini main-main, bisa main-main memang dari sikapnya, tetapi juga dengan apa yang dilakukan. Mungkin kerjanya cuma main game, ataupun main sosmed, ataupun main-main dengan temennya, ataupun sibuk dengan apanya, tapi tidak bisa berpikir ke depan. Apalagi mikirin mengenai hubungan ini. Kalau kamu udah menikah apalagi. Yang dia tahu adalah kesenangannya aja. Bahkan main-main dengan masalah cinta-cinta. Main api sama orang lain. Dengan pikiran, ya kan lu sayang sama gue, lo gak bakal ngapa-ngapain, lo bakal terima gue, lo bakal maafin gue, nanti kita coba lagi. Tapi dia begitu lagi, dia suka main-main. Buat dia hidup ini ya main-main, situ-situ aja itunya, kata-katanya. Five of Pentacles. Kamu pengen lepas, pengen semua segala sesuatu yang berat-berat ini tuh lepas. Makanya itu kamu menginginkan, kepikirannya untuk aduh gimana ya caranya lepas dari orang ini, aduh gimana ya caranya gue pengen lepas dari hubungan ini bisa kamu, bisa mereka.
King of Swords. Kehabisan cara, kehabisan strategi, kehabisan taktik. Buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat yang tadi aku bilang, iya, ini orang sukanya silent treatment. Karena apa? Dia memang tahu apa yang bisa membuat kamu luluh, membuat kamu nurut sama dia, membuat kamu nurut dengan apa kemauan dia. Jadi kalau kamu macem-macem, gue kabur. Kalau kamu macem-macem, gue diemin. Nah, kalau misalnya lo nggak mau gue pergi atau lo nggak mau gue diemin lo harus kasih apa yang gue mau. Lo harus main sama gue. Gitu. Six of Pentacles, right? Iya. Di hubungan ini yang memikul beban itu hanya kamu. Mereka itu udah kamu memikul beban, mereka dompleng. Dan mereka mempergunakan kamu untuk memuaskan kesenangan, keperluan, keinginan mereka. Buat sebagian dari kamu bahkan, kalau ini memang tadi yang aku bilang mungkin spesifik sekali. Mereka ini suka main-main dengan orang lain. Bahkan mereka mempergunakan itu untuk itu. Kamunya kerja mati-matian. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu kerja mati-matian di negeri orang. Ini orang kerjanya main-main. Main judi lah, main party-party lah, seneng-seneng lah, foya-foya lah. Apa yang kamu dapatkan dengan hasil jerih payah, keringat, air mata, dan segalanya. Itu kayak gak ada artinya. Kayak gak bisa dihargain. Gak bisa dihormatin. Bahkan untuk dilihat saja bahwa kamu berhak diperlakukan dengan baik gitu. Dan ini biasanya. Nah kan, Two of Cups. Ini keluar, wow. Ini bisa kamu, ya. Bisa juga memang situasinya seperti kayak tidak bisa dipertahankan lagi. Kamunya pengen lepas, kamunya pengen keluar dari hubungan ini. Cuman mungkin orang ini seperti ini. Kenapa orang ini seperti ini? Orang ini kalau bisa digambarin adalah orang yang dia tahu mangsanya dan dia gak bakal ngelepas. Dia tahu itu yang bikin dia bisa nyaman. Dia tahu itu yang bisa membuat dia bisa dipenuhi keinginan dan kebutuhannya dia. Dia tahu bahwa orang ini yang bisa dipergunakan dan dimanfaatkan. Dia tahu kelemahan orang itu. Nah, dia tahu semua itu. Sehingga apa? Dia gak mau ngelepasin dong. Tapi yang dia lakukan adalah menyiksa orang itu. Yang tadi aku bilang, secara mentally, secara emotionally, bahkan secara physically. Kamu udah gak kuat ada di hubungan ini. Kapan ini akan berakhir? Kapan ini akan berakhir? Jawabannya ya ada di kamu. Aku sering ditanya, jadi aku harus ngapain dong, Kak? Nih, aku baru ngeliat ini. Nih, lihat kenyataan. Buka. Tutup mata kamu. Lihat warning-warning yang ada. Apa yang dia lakukan oleh orang itu, apa yang terjadi di dalam situasi kondisi kamu. Lihat kenyataan yang ada. Kamu sudah melihat kok orang ini seperti apa. Makanya kamu gak kuat lagi ada di sini. Dan kamu juga harus melihat kenapa gue gak bisa lepas dari sini. Buat
sebagian daripada kamu. Mungkin kamu berkata, ya tapi kan gue udah menikah, gue kan udah punya anak, dan itu menjadi pemikiran kamu. Aku gak nyalahin juga, gak ada yang salah, gak ada yang benar kok, itu hanya dari perspektif. Tapi kalau sudah ini semua keluar, ini pesan yang sangat laut, tahu gak? Pesan yang sangat kenceng banget, bahwa ada hal yang tidak benar di dalam hubungan ini. Tidak ada keadilan, tidak ada keseimbangan, hubungan yang timpang, kamu hanya sendiri di sini. Ini adalah hubungan tentang hubungan antara dua orang tapi mengenai satu orang. Satu orang. Hubungan antara dua orang, tapi ini mengenai satu orang. Yang diperhatiin, yang disenengin, yang dicukupi, dan lain sebagainya, ini satu orang. Yang harus bekerja dan lain sebagainya, berusaha segala macamnya satu orang. Tapi masing-masing tidak ada kesalingan, tidak ada salingnya. Lalu pertanyaannya sekarang yang aku mau tanyain, kamu inginkan untuk udahan, kamu inginkan untuk lepas, tapi aku enggak bisa dengan alasan kamu A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya, mungkin lewat sampai Z dan bahkan lebih. Dan aku beberapa kali ngelihat, walaupun aku kadang-kadang sering enggak bales komen ya, tapi aku suka lihat, aku suka memperhatikan. Banyak kan, terus gimana kak? Terus gimana jalan keluar? Loh sekarang kamu ada di dalam situasi yang tidak menguntungkan dan sudah menyakiti kamu. Kamu mau diri kamu terus ada di dalam satu lingkungan ataupun satu ruangan yang penuh racun dan penuh hal yang melukai kamu? Apa yang harus kamu lakukan? Tetap ada di situ sampai kamu mampus? Sorry ya kalau aku mungkin terdengar kasar. Tetap ada di situ sampai kamu mati lemas misalnya, sampai nggak bisa lagi ngapa-ngapain, kehabisan oksigen ataupun kehabisan darah karena situasi ini menyakiti kamu, sampai kamu juga mungkin dirugikan dan dicelakakan dan lain sebagainya, atau kamu mau cari jalan keluarnya. Walaupun menghadapi orang seperti ini yang tidak mau melepaskan, kunci ada di kamu kok. Yang bisa ngebuka pintu itu kamu kok. Yang bisa mutusin juga kamu kok. Tapi selama kamu memberikan kesempatan, memberikan peluang, memberikan ruang untuk orang ini terus-menerus melakukan hal itu, walaupun kamu jerit-jerit aku gak kuat, tapi selama kamu ngasih pisau itu sama orang itu, ya kamu bakal ditancap-tancap. Ibaratnya begitu. Kita kadang-kadang bilang, kan sakit, aku nih terluka, aku nih tersakiti dan lain sebagainya. Tapi kamu ngasihin pisau itu terus dan kamu ngasihin diri kamu untuk dilukain. Ya gimana? Sekarang ditanya, jadi aku harus ngapain? Hah? Harus ngapain? Yang kamu mau apa? Yang kamu mau apa? Begitu kamu tahu yang kamu mau apa dan lihat situasinya apakah ini bisa mensupport apa yang kamu mau, kalau iya kamu akan menemukan jawaban, kalau tidak kamu juga akan menemukan jawaban. Dan kalau jawabannya aku tidak mau ada di dalam hidup seperti ini, aku tidak mau menghabiskan waktu aku hanya untuk dipergunakan, hanya untuk disakiti, hanya untuk disengsarakan oleh keadaan ini. Walaupun aku sudah ada dalam hubungan, walaupun aku sudah ada dalam satu rumah tangga dan lain sebagainya, tapi aku hanya dijadikan sapi perahan. Aku lebih baik membahagiakan diriku sendiri. Dan kalau misalnya sudah punya anak, aku lebih baik membahagiakan aku dan anakku daripada aku harus dealing dengan orang semacam ini. Pilihannya
ada di kamu. Pertama, tutup mata kamu. Lihat dengan jeli, lihat dengan jujur. Jangan kaburkan kenyataan-kenyataan itu dengan ekspektasi dan harapan kamu. Move. Bertindak, bergerak, tahu yang baik yang mana, tahu yang tidak baik yang mana, tahu arah tujuan kamu yang mana, dan tahu cara mengendalikan diri kamu untuk ke arah yang memang baik untuk kamu. Oke? Karena ini kamu tetap stalling kalau yang aku lihat di sini. Ini adalah kamu dipanggil untuk segera, Taurus, ambil tindakan. Oke, ini adalah readingan untuk kalian Taurus bulan September. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.